Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sylvia, dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi fisika listrik tentang induktansi. Sebelum kami membahas materi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok 8 yang beranggotakan Kori Nurlaili, Restra Octavia, Fani Mulia, dan Eka Nurfajar. Materi yang akan kami bahas yaitu pengertian induktansi, macam-macam induktansi, energi yang terdapat pada induktor, beserta contoh soal. Materi tersebut akan kami bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian induktansi. Induktansi merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya gaya gerak listrik di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian. Self-inductance, atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis, induktansi bersama atau mutual inductance. Setelah mengetahui pengertian dari induktansi, selanjutnya yaitu macam-macam induktansi. Macam-macam induktansi yang pertama yaitu induktansi diri. Induktansi diri adalah apabila arus berubah melewati suatu kumparan atau solenoida, terjadi perubahan fluks magnetik di dalam kumparan yang akan menginduksi gaya gerak listrik pada arah yang berlawanan. Gaya gerak listrik terinduksi ini berlawanan arah dengan perubahan fluks. Jika arus yang melalui kumparan meningkat, kenaikan fluks magnet akan menginduksi gaya gerak listrik dengan arus yang berlawanan dan cenderung untuk memperlambat kenaikan arus tersebut. Untuk mencari induktansi diri, ada rumus tersendiri yaitu E sama dengan minus L dikali delta I per delta T, di mana E sebagai GGL induksi diri dengan satuan volt, L sebagai induktansi diri dengan satuan Henry, delta I sebagai perubahan arus dengan satuan ampere, dan delta T sebagai perubahan waktu dengan satuan second. Induktansi diri pada kumparan. Perubahan arus dalam kumparan ditentukan oleh perubahan fluks magnetik dalam kumparan. Besarnya induksi dari sebuah kumparan dinyatakan dengan L atau induktansi diri sama dengan banyaknya fluks dibagi kuat arus listrik. Selanjutnya, induktansi diri solenoida dan toroida. Solenoida adalah kawat yang diameternya lebih kecil dari panjangnya, yang dibentuk menjadi bentuk spiral dengan lilitan yang banyak jumlahnya. Sedangkan toroida merupakan suatu solenoida yang dilengkungkan sehingga membentuk lingkaran. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Rumus induktansi diri solenoida dan toroida berisi udara atau vakum adalah L sama dengan mu 0 N pangkat 2A per L. Sedangkan berisi bahan adalah L sama dengan mu R mu 0 N pangkat 2A per L. 2. Induktansi bersama. Apabila dua kumparan saling berdekatan, seperti pada gambar 2, maka sebuah arus di dalam sebuah kumparan akan menghasilkan sebuah fluks magnetik yang mengitari kumparan lainnya dan
menginduksi GGL pada kumparan tersebut. Contohnya, seperti di gambar 2, perubahan arus di salah satu kumparan akan menginduksi arah pada kumparan yang lainnya. Menurut hukum Faraday, besar GGL epsilon 2 yang diinduksi ke kumparan tersebut berbanding lurus dengan laju perubahan fluks yang melewatinya. Secara sistematis, rumus induktansi bersama dinyatakan dengan epsilon 2 sama dengan negatif M dikali delta I per delta T, di mana epsilon 2 merupakan GGL induktansi bersama yang memiliki satuan volt, M merupakan induktansi bersama yang memiliki satuan Henry, delta I merupakan perubahan arus yang memiliki satuan ampere, dan delta T merupakan perubahan waktu yang memiliki satuan second. Itu mengenai energi induktor. Sebuah induktor dapat menyimpan energi pada medan magnetik yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Energi yang tersimpan dalam induktor tersimpan dalam bentuk medan magnetik. Energi atau U yang tersimpan di dalam sebuah induktansi atau L yang dilewati arus atau I dirumuskan dengan U sama dengan setengah kali L kali I pangkat 2, di mana U merupakan energi induktor yang memiliki satuan Joule, L merupakan induktansi diri yang memiliki satuan Henry, dan I merupakan kuat arus listrik yang memiliki satuan ampere. Atau bisa dikatakan dengan energi induktor sama dengan setengah dari induktansi diri dikali kuadrat dari kuat arus listrik. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, sebuah kumparan mempunyai induktansi diri 2,5 Henry. Kumparan tersebut dialiri arus searah yang besarnya 50 mA. Berapakah besar GGL induksi diri kumparan apabila dalam selang waktu 0,4 detik kuat arus menjadi 0? Berdasarkan soal sudah diketahui L sama dengan 2,5 Henry, I1-nya 50 mA. Kita jadikan ampere menjadi 5 kali 10 pangkat min 2. I2-nya yaitu 0 dan delta T sama dengan 0,4 second atau detik. Ditanya besar GGL induksi diri kumparan atau epsilonnya. Untuk epsilonnya sendiri mempunyai rumus min L dikali delta I per delta T, di mana min L-nya yaitu min 2,5. Untuk delta I-nya didapat dari I2 dikurangi I1, yaitu 0 dikurangi 5 kali 10 pangkat min 2. Dan delta T-nya yaitu 0,4 second atau detik. Didapatkan negatif 2,5 dikali negatif 0,125 menghasilkan 0,31 volt. Sehingga besarnya GGL induksi diri pada kumparan tersebut yaitu 0,31 volt. Contoh soal kedua. Sebuah kumparan yang terdiri dari 100 lilitan memiliki fluks magnetik sebesar 20 Weber. Jika nilai induktansi diri kumparan tersebut adalah 250 Henry, maka kuat arus yang mengalir adalah diketahui N-nya 100, yaitu jumlah lilitan, fluks magnetiknya 20 Weber, dan L-nya sama dengan 250 Henry. Ditanya kuat arus, yaitu I. Untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan rumus dari induktansi diri pada kumparan, yaitu L sama dengan N kali flux dibagi I, di mana L-nya 250 sama dengan N-nya 100 dikali flux, fluxnya 20 dibagi I. 250 sama dengan 2000 dibagi I. I sama dengan 2000 dibagi 250, sehingga menghasilkan I yaitu 4 ampere. Jadi, besar arus yang mengalir pada kumparan tersebut adalah 4 ampere. Masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu menghitung energi tersimpan
induktor kumparan kawat berarus I. Energi yang tersimpan dalam induktor kumparan diketahui. Induktansi diri kumparan atau L-nya yaitu 2,1 dikali 10 pangkat min 2 Henry. Dan I sama dengan 3A adalah, kita masukkan rumusnya yaitu W sama dengan 1/2 dikali L dikali I. W sama dengan setengah dikali L-nya adalah 2,1 dikali 10 pangkat min 2 dikali I-nya adalah 3 dipangkatkan 2, maka hasilnya sama dengan W sama dengan 9,45 dikali 10 pangkat min 2. Jadi, energi yang tersimpan dalam kumparan kawat berarus 3 ampere adalah 9,45 dikali 10 pangkat min 2 Joule. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu sebuah solenoida memiliki panjang 10 cm dan luas penampang 0,2 cm persegi. Jika terdapat 500 lilitan pada solenoida tersebut, maka besar induktansi diri atau L-nya adalah, di sini diketahui nu0-nya sama dengan 4V dikali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu diketahui L sama dengan 10 cm dijadikan ke meter menjadi 10 pangkat min 1. A sama dengan 0,2 cm persegi dijadikan ke meter persegi, maka hasilnya 2 kali 10 pangkat min 5. Ada N sama dengan 500 lilitan. Nu0-nya yang sudah diketahui tadi adalah 4V dikali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Yang ditanyakan adalah induktansi diri atau L-nya. Maka jawabannya adalah L sama dengan, kita menggunakan rumus nu0 N pangkat 2 dikali A per L. Maka kita masukkan angkanya menjadi L sama dengan nu0-nya adalah 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali N pangkat 2 yaitu 500 pangkat 2 dikali A yaitu 2 kali 10 pangkat min 5 per L. L-nya adalah 10 pangkat min 1. Selanjutnya L sama dengan 4V dikali 10 pangkat 2 10 pangkat 7 dikali 25 dikali 10 pangkat 4 dikali 2 dikali 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 1. Kita pecahkan, kita pisahkan agar lebih mudah menjadi L sama dengan 4V dikali 25 dikali 2 tutup kurung dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 1. Maka L sama dengan 200V dikali 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 1. L sama dengan 200V dikali 10 pangkat min 2. Maka hasilnya adalah L sama dengan 0,2V dikali 10 pangkat min 4 Henry. Jadi, induktansi diri solenoida tersebut adalah 0,2V dikali 10 pangkat min 4 Henry. Masuk ke contoh soal induktansi timbal balik atau induktansi bersama. Sebuah solenoida dengan luas penampang teras sebesar 10 cm persegi terbuat dari bahan yang permeabilitas relatifnya 500. Panjang solenoida 60 cm dan dililit dengan 2 buah kumparan, masing-masing 1.200 lilitan dan 20 lilitan. Tentukan induktansi timbal baliknya. Nah, di sini kita catat dulu ya yang diketahuinya.
Di soal ada luas penempang teras yaitu A-nya 10 cm persegi, langsung kita jadikan ke dalam meter persegi menjadi 10 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 3 meter persegi. Lalu terbuat dari bahan yang permeabilitas relatifnya 500, berarti nu R-nya 500. Panjang solenoida diketahui di sini 60, langsung kita jadikan ke dalam meter menjadi 0,6 meter. Lalu N1 diketahui 1200 lilitan dan N2-nya 20 lilitan. Kita langsung masukkan ke rumus induktansi timbal baliknya. M sama dengan, harusnya rumusnya itu nu0 N1 N2A, tapi di sini ada permeabilitas relatif, maka nu0-nya harus dikali dengan nu R. Maka M sama dengan nu R dikali nu0 N1 N2A per L sama dengan nu R-nya itu 500, nu0-nya 4V dikali 10 pangkat 7, N1-nya 1200, N2-nya 20, dan A-nya 10 pangkat min 3 per L 0,6. Kita coret menjadi 8000V dikali 10 pangkat min 6, maka sama dengan 8V dikali 10 pangkat min 3. Jadi M-nya atau induktansi timbal baliknya dari dua buah kumparan ini adalah 8V dikali 10 pangkat min 3 Henry. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.